Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya bersama mitra-mitra BP di seluruh dunia ya. Kenapa saya sebut dunia? Karena mitra BP tidak hanya ada di Indonesia teman-teman, tetapi ada alhamdulillah di seluruh dunia. Nah, ada yang di Madinah ya, ada yang di Hong Kong ya, ada yang di mana-mana. Jadi kalau ditanya kamu mitra BP dari mana? Mitra BP dari Hong Kong. Ya, emang benar ada mitra BP dari Hong Kong, beneran ya. Dan alhamdulillah di situ bagus banget ya penjualannya, alhamdulillah. Nah, di sini ya teman-teman, kita senang banget ya di seluruh dunia kita bisa berkumpul. Mungkin ya kalau seandainya tidak ada pandemi ini, kita tidak akan kepikiran ya untuk berkumpul di Zoom seperti ini. Kita sering bertemu, bertatap muka, ya saling berbagi gitu kan. Bahkan yang dulu meeting, saya ingat banget ya, dulu meeting mitra prioritas, itu kita harus terbang ke tengah ya. Jadi saya punya berapa mitra prioritas, itu ada yang di daerah Jawa Barat ya, ada yang di Tangsel ya, Tangsel saya ya di Banten, ada yang Jawa Timur ya, ada yang di Jawa Tengah. Itu akhirnya kita kumpul ya, terbang ke satu titik ya, satu tempat yaitu di Jogja waktu itu ya. Wah, itu menghabiskan kos yang cukup lumayan ya. Walaupun ya pembahasan meetingnya nggak lama. Ya namanya kita sewa meeting room kan gitu kan. Waktu itu juga sewa meetingnya nggak lama-lama. Kita mencoba efisienkan waktu kan. Gimana setengah hari itu bisa kelar semuanya. Nah, tapi di sini ya di Zoom kita kapanpun ya dimanapun kita bisa ketemu ngobrol ya membahas strategi-strategi kita di BP. Dan alhamdulillah ya atas izin Allah, kita bisa berkumpul, kita belajar banyak di Zoom. Kita bisa sharing di Zoom, kita bisa memberikan presentasi kita di Zoom. Nah, namun ada sedikit tantangan teman-teman, mohon maaf ya, di Zoom ini agak sedikit berbeda dengan ketika kita berada di live ya, di dunia nyata gitu. Nah, kalau misalnya kita maksudnya di face to face gitu ya, offline gitu teman-teman. Tapi kalau kita di dunia nyata ya mungkin ada rasa yang lebih luas gitu, lebih terbuka gitu kan, lebih enak tiktokannya gitu. Sementara untuk di Zoom ya kita tiktokannya itu tidak bisa terlalu terlalu tertumpahkan gitu kan antusiasme kita. Nah, pun walaupun begitu ya insya Allah kita tetap bisa menjaga semangatnya kita. Nah, pada pekan yang lalu ya tepatnya hari Senin yang sebelumnya dan hari Rabu yang Sabtu yang sebelumnya itu Minggu ya atau Sabtu ya atau Rabu ya saya lupa antara dua itu saya sempat 2 kali membahas tentang 5 kesalahan pebisnis 5 kesalahan ketika kita sedang Zoom ya sebagai pembicara. Ups, ini kenapa berganti? Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, jadi alhamdulillah Pak Ipo sudah hadir ya teman-teman. Jadi kapan-kapan kalau ada waktu nanti kita buat kelas khususnya ada 10 kesalahan ya yang harus diperbaiki para pembicara di Zoom ya. Nah, kali ini kita insya Allah akan belajar ya tentang Tauf Rezeki bersama Mas Ipo dan juga Pak Ahmad Ghazali ya. Langsung saja teman-teman kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya, kepada Mas Ipo Santosa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum kita mulai, kita doakan ya guru-guru kita ya, walaupun mungkin tidak hadir di Zoom saat ini, tapi para ustadz ya, para guru yang telah bersama kita doakan ya mudah-mudahan selalu sehat ya kan, selalu dicurahi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, sehingga bisa meneruskan ilmu itu kepada kita dan kepada khalayak yang lebih luas ya. Kita baca Al-Fatihah ya sama-sama demi kelancaran acara ini. Ya, juga untuk menambah keberkahan. Ya, silakan Al-Fatihah. Oke, teman-teman ya. Sebelum Pak Gos nanti mulai ya, saya akan bahas sedikit aja tentang pertemuan saya beberapa waktu yang lalu. Boleh ditayangkan ke slide ya. Tadi yang foto saya beberapa ya. Pertemuan saya bersama Ustadz Adi Hidayat ya. Dan ini bukan pertemuan pertama ya, sudah sering ya bertemu beberapa tahun terakhir alhamdulillah. Dari segi ilmu ya beliau memiliki otoritas yang sangat kuat ya, yang sangat tinggi, yang insya Allah kita bisa bersandar sama beliau ya. Ini ya ya kita patuhi semua protokol ya dan sangat ketat gitu ya. Bahkan juga ada masker, hadir juga tuh Bu Feni ya yang punya Safira. Boleh lah ya balik lagi ke saya. Jadi saya itu kalau tanya langsung lewat pertemuan ya offline itu lebih memuaskan hati saya. Saya bisa tanya pakai telepon, saya bisa tanya pakai WA dan seterusnya. Tapi saya kalau tanya langsung itu bisa melihat ekspresi wajah, intonasi dan seterusnya. Dan bisa
Dari situ kita ambil kesimpulan apa pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan ini saya tanyakan waktu itu kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Kiai Khalil. Kiai Khalil adalah salah satu ketua MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Terus juga saya tanyakan kepada Ustadz Amir Faisal, kepada Ustadz Abi Maki, kepada Ustadz Lukman dari Pontianak, ya. Saya tanyakan beberapa ulama gitu, ya. Termasuk juga ulama-ulama ya yang mungkin kita kenal salafi gitu ya. Nah, kemarin ya, bukan kemarin lah ya. Waktu itu saya tanya sama Ustadz Adi Hidayat soal kesepakatan harga. Ya, kita ada beberapa kategori mitra ya, distributor, agent, reseller ya. Kemudian kita menetapkan harga buat konsumen adalah sekian. Apakah itu dibolehkan dalam Islam? Ya, dan apakah itu harus ditaati dalam Islam? Ya. Beliau langsung sampaikan sebuah cerita. Ya, beliau langsung sampaikan sebuah cerita bagaimana Umar bin Khattab ya di zaman jadi khalifah itu pernah melakukan sidak ya, bisa disebut juga seperti kayak belusukan gitu ya. Nah, sidak itu mengontrol harga di pasar. Begitu ada harga yang miring, itu disamperin sama Umar, ditanyain kok bisa harga seperti ini. Dia bilang aku ingin ngasih ini orang lebih murah gitu tadi. Loh, ini pedagang lain gimana? Ya. Nah, di pasar itu hukum alam bekerja. Ya, kalau Adam Smith mengatakan invisible hand gitu. Ya kan? Nah, kalau kita banting-banting harga seperti itu, akhirnya apa? Pedagang lain mati. Begitu pedagang lain yang mati, akhirnya apa? Kamu jadi pemain monopolinya kan? Gitu. Ya. Nah, jadi ini tidak sehat untuk pemain-pemain yang lain gitu. Makanya diaturlah dengan ketetapan harga gitu. Ya, boleh dalilnya ada seperti itu. Ya, dan Ustadz Adi Hidayat mengatakan nomor satu adalah apa? Di kesepakatan. Begitu sepakatnya sekian, ya sudah harganya sekian, harus diikuti. Itu bisa jadi dalil kata beliau. Kedua, kemanusiaan ya dan keselamatan itu bisa juga jadi dalil. Kalau gara-gara harga yang dibanting-banting, kemudian mitra mati, agent mati, reseller mati, itu nggak manusiawi, itu nggak selamat. Ya, jadi keselamatan manusia itu boleh jadi dalil, gitu. Ya, apa itu Islam? Islam itu keselamatan, ya menjaga keselamatan semua, gitu. Kenapa? Misalnya lampu hijau, lampu merah, gitu. Ada nggak hadis tentang lampu merah? Iya nggak ada, ya kan? Ada nggak ucapan sahabat tentang lampu merah? Iya nggak ada. Tapi kenapa lampu merah kita patuhi? Karena kalau tidak dipatuhi, mudarat bagi orang lain, celaka orang lain. Ya, celaka orang lain, dibikinlah aturannya, ya. Sama juga kita bikin koperasi, ya. Begitu ketuanya bilang ada iuran wajib koperasi, ya wajib dibayar. Nggak bayar dikeluarin, ya. Jadi koperasi aja tuh bikin, ya kan ada iuran wajibnya, nggak bayar dikeluarin. Kompleks rumah ada juga iuran, ya kebersihan, ya dan keamanan semuanya. Kita nggak bayar, itu pasti ada konsekuensinya juga kan. Gitu. Itulah aturannya demi kemaslahatan bersama. Kalau kita nggak bayar terus, ya akhirnya pas sampah kita nggak diangkat, air kita dimatiin, gitu. Nah itu sah-sah aja. Bayangkan kalau harga dibiarkan tabrak seperti itu aja, ya, dibiarin ancur-ancuran, nggak ada yang bisa besar teman-teman. Lihat showroom Toyota, Honda, Suzuki, ya kan? Itu ada syaratnya. Walaupun Suzuki sudah beli, ya kita beli motornya, kita beli mobilnya, ya harga harus tetap disepakati. Ya harga berapa dijual segitu, ya. Franchise juga kita udah beli tuh bahan baku dari dia gitu kan, tetap aja harus ada syarat-syarat yang lainnya, ya kan. Bahkan ya kayak saya ngurus franchise ya, saya kan pemain gitu kan, belasan tahun kita itu ada syaratnya kan, misalnya kayak TK Khalifah warnanya oranye, harus oranye, pelangnya pakai seperti ini, fontnya apa, harus dipatuhi semuanya. Nggak dipatuhi kita cabut, ya itu sah-sah saja semuanya. Sebagai pemilik merek boleh melakukan hal seperti itu. Nah, apalagi kalau kayak harga ini kan bukan kepentingan saya, tapi justru menjaga kepentingan mitra-mitra yang mohon maaf agent plus reseller. Kebayang kalau seorang distributor banting harga, habis semuanya. Nah, makanya teman-teman yang Bright ya, Bright Plus ya, itu nanti akan dikontak sama leadernya ya, itu nanti dibikin juga satu surat perjanjian bahwa dia akan sepakat untuk mentaati harga, dia akan tanda tangan. Ya, kalau dia tidak mau tanda tangan berarti dia tidak cocok di BP. Selesai. Simpel banget. Kita nggak pernah maksa orang, tapi kalau mau di sini ikut aturannya. Ya, kemarin kita udah lakukan ini bertahap ya, dari ini. Nah, sekarang kita pengen juga di Bright ya. Dan bagi yang masih melanggar juga ya, hati-hati teman-teman ya, yang masih nekat juga, itu ada barcode-nya. Dulu kita bikin nih per 10 botol ya, per 10 itu dalam satu waktu kan 10 tuh, ya kan. Nah, sekarang nanti kita lagi proses lagi bikin per botolnya. Jadi satu harga meleset, kita beli dimanapun ketahuan, itu ketahuan juga siapa ya. Jadi ada sanadnya. BP yang beredar itu ada sanadnya semua. Dari komunitas mana, dari leader mana, dari shine mana, langsung ketahuan semuanya. Jadi barang kita tuh nggak lepas, bersanad semuanya. Ya, nggak main-main itu. Nah, ketahuan juga kita nggak, ya ini udah pernah terjadi gitu ya, konsekuensi hukum akan terjadi. Mau adu kuat silahkan, mau adu benar ayo, siapa yang lebih benar di antara kita?
Ya, mau adu backing, ayo siapa backingnya lebih kuat. Oke, mau adu duit silakan juga, ya nggak masalah. Oke, saya melakukan ini terpaksa demi apa? Kemaslahatan orang banyak. Nih, ada ribuan orang cari makan di sini, termasuk saya juga cari makan di sini. Jangan sampai gara-gara orang ya dikasih kesempatan berbisnis, udah dibina, udah diinin, masih juga melanggar ya, mudarat bagi yang lain. Kalau kita melanggar harga, pertama apa? Ilegal, bisnis nggak legal, dan kita nggak perlu cemburu sama orang seperti ini. Pak, itu ada banting harga Pak di marketplace, nggak perlu cemburu teman-teman. Dia yang ilegal, dia yang maling. Kalau kita lihat maling dapat duit lebih banyak, nggak perlu kita cemburu. Kita tahu dia maling, dapat duit lebih banyak, kita cemburu. Wah, itu orang rezekinya lebih banyak, aku kerja kantoran cuma dapat segini. Nggak perlu kita cemburu teman-teman. Itu orang ilegal, ngapain kita cemburu sama dia? Justru dia harusnya dia hati-hati. Kenapa? Disumpahin orang banyak. Dan saya demi Allah nggak ridho sama dia. Ya kita semua ribuan nggak ridho juga sama dia. Mau jualan yang benar, nggak mau cari tempat lain. Selesai sudah. Ya, dan saya udah tanya semua ulama ini. Ya kurang apa lagi coba? Siapa yang lebih pintar daripada Ustadz Abu Somad? Siapa yang lebih pintar daripada Ustadz Adi Hidayat? Siapa yang lebih pintar daripada Ustadz Abi Maki? Ya, ini beliau belajarnya Timur Tengah semua. Ustadz Abu Somad udah profesor sekarang. Ya, Kiai Khalil itu udah S3 juga. Ya, salah satu ketua MUI. Kita siapa coba? Kadang-kadang mohon maaf, kita ini kuliah Timur Tengah aja nggak pernah. S2 pun nggak pernah. Kuliahnya pun ekonomi atau pertanian. Tak tahu ngasih fatwa aneh-aneh coba. Ini ilmunya jelas semua. Ya, ilmunya jelas semua. Ya, makanya saya akhirnya berani tegas. Karena apa? Dalil saya juga kuat. Berani saya. Apalagi habis kemarin ketemu Ustadz Al Hidayat. Loh, dasarnya jelas, sejarahnya jelas gitu. Ya. Jadi kekuatan hukum ada di tangan kita. Ya. Jadi kalau mau adu benar, ayo kita adu benar. Adu backing, ayo juga gitu. Ya kan, mau adu duit, ayo juga. Di Indonesia yang benar, yang biasanya yang menang adalah apa? Yang benar. Kalau nggak apa, yang punya uang. Ayo aja kita adu, nggak masalah. Ya, adu aja kita. Ya, yang selalu menang di pengadilan dimanapun yang benar, kalau nggak yang punya uang. Oke, jadi mau adu siapapun saya berani banget. Apalagi ini kita memikirkan ya saya menjadi tameng bagi orang banyak. Ya, dan ya saya senang banget ya apa yang kemudian terjadi. Masya Allah itu bagi saya tuh karunia luar biasa. Begitu saya ketegasan harga seperti ini, sebagian mitra perutnya mules dengarnya gitu. Tapi dipikir-pikir, benar juga ya. Ini kan buat kita, bukan buat Mas Ipo. Satu, kedua, ada orang-orang pada datang ke BP. Kenapa? Di sana kami nggak dijagain harganya Mas Ipo, di sini dijagain. Memang belum selesai sih, belum final sih, masih ada sih yang harga banting-banting, tapi minimal Mas Ipo udah berusaha menjaga, jalan terus. Jadi tenang dia jualan. Alhamdulillah, beneran itu. Ya, saya dengar langsung itu. Ya, mereka statement-statement seperti itu. Ya, jadi di tempat lain nggak dijagain, di sini dijagain, mereka datang ke sini. Alhamdulillah. So, bagi yang masih main-main harga juga, ya, yang ini berarti pertama dia tidak mematuhi akad. Ya, jadi kalau kita ngomong ini kemungkinan besar tidak halal, nggak ada berkahnya udah. Saya demi Allah juga tidak ridho. Saya nggak pengen orang kayak ini sukses di BP. Keluar aja dari BP nggak apa-apa. Harusnya tahu malu dong. Ya, kehadiranmu tidak diharapkan di sini. Ya, ngapain juga masih di sini? Keluar aja udah. Kehadiranmu tidak diharapkan di sini. Aku tidak butuh kamu, tahu nggak? Oke, malu dong harusnya. Udah diusir masih di sini juga gimana coba? Keluar sana. Ya masih main harga, nggak jelas kayak gituan. Ya, dan teman-teman yang lain juga tidak perlu iri dengan orang yang seperti ini. Ya kan, tetap tenang. Ini aku mematuhi akad. Aku mengikuti arahan dari guruku, mentorku Mas Ipo. Ya, insya Allah pasti berkah. Kalau berkah Allah senang, rezeki datang, tenang aja. Ya, tenang aja gitu. Ya. Nah, sambil saya juga membenahi semuanya. Kemarin 150 link di Shopee itu udah kita berangus semuanya. Kalau Shopee tidak menurut, kita berani lakukan tindakan hukum yang lebih tinggi lagi, gitu. Kita berani. Ya, ini buat saya menghabiskan uang luar biasa besar untuk ini teman-teman. Menghabiskan energi besar. Seminggu itu kita ribuan yang kita cut gitu ya di marketplace. Capek luar biasa. Tapi ini untuk kemaslahatan teman-teman. Makanya kita jagain semuanya. Mohon maaf, banyak produk, banyak multi level nggak ngerti soal kayak ginian. Ya, bahkan beberapa leadernya, beberapa ownernya ngomong langsung sama saya. Saya dengar langsung semeja sama saya. Ya barang kan udah terjual Mas Ipo, biarin aja. Udah keluar dari gudang, udah dibeli, biarin aja. Dia nggak rugi kok, namanya leader besar, namanya founder, mana ada ruginya. Ya kan yang bertarung kan di bawah. Justru kita concern pada teman-teman semuanya. Makanya yang main-main banting harga itu, walaupun sekarang di BP udah segelintir lah ya, yang ikut di sini itu mungkin hampir-hampir nggak ada. Ya, nah jadi justru itu yang benalu, kita perlu tegasin. Ya, jadi saya habis ketemu Ustadz Hidayat itu makin mantap ya menyampaikan hal ini. Ya, dan apa yang saya bahas lagi bersama Ustadz Hidayat nanti saya akan bahas pada pertemuan Senin, insya Allah Senin jam 3 pagi ya. Itu juga judulnya seru banget ya, jejak kekayaan Rasulullah. Ya, kita akan bahas dalam aspek-aspek ya, contoh-contoh yang belum pernah kedengeran selama ini. Terus ya sebelum Wendy itu Pak Gos sudah ready? Sudah masuk, Mas. Oke. Ini penutup dari saya ya, teman-teman.
Siapa yang, oke saya tanya dulu nih, siapa teman-teman di Zoom ya, siapa yang belum mandi sore? Coba ngacung. Jujur aja, jujur nggak apa-apa, bukan dosa kok. Ya iyalah setengah 4 belum mandi ya biasanya. Biasanya ya jam 4 lewat, jam setengah 5, jam 5 baru mandi ya. Nah saya mandi ya karena mau tampil kan, makanya saya mandi. Oke, ini ada request khusus dari saya ya. Saya mohon tolong diikuti aja ya. Saya doakan yang mengikuti juga mudah-mudahan rezekinya lancar. Apa itu? Nanti mandinya pakai Belgi wash, cuci muka dan cuci badan juga semuanya. Ini ada hyaluronic acid, ada propolis, ada kolagen, oke? Kolagen, hyaluronic ya dan propolisnya. Insya Allah bagus banget buat kulit. Oke, jadi saya pengen teman-teman merasakan bagusnya itu, merasakan sensasinya itu. Ya, kali ini mandi sorenya pakai ini. Nah, apa penjelasannya nanti hari Senin saya bahas. Pokoknya lakukan aja dulu, nggak ada ruginya kok. Ya, mau punya sendiri kok, terserah mau diapain ya kan. Mau jadiin cendol juga boleh, ya kan. Nah, ini kan saya minta yang masuk akal, bukan jadi cendol tapi dipakai untuk mandi. Basuh muka yes, basuh leher yes, itu udah standar, tapi yang seluruhnya juga ya pakai Belgi wash. Ready ya? Yang ready coba ngacung tangannya. Nah, ini yang muka-muka belum mandi ini. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti terakhir saya akan mengisi lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita panggil dulu Pak Gos. Assalamualaikum Pak Gos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ini suaranya udah mantep nih kayaknya nih. Silakan Alhamdulillah. Pak. Silakan Pak Gos, tafadhol. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, alhamdulillah setelah absen selama beberapa pekan, alhamdulillah saya bisa join lagi, gabung lagi, ketemu lagi, alhamdulillah silaturahim lagi bersama teman-teman semua di hari Sabtu sore ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Betapa nikmat iman, nikmat Islam di dada kita itu menjadikan kita menjadi bersaudara semua. Betapa nikmat sehat itu menjadi sangat mahal pada saat ini dan begitu terasa. 1 bulan terakhir mungkin kita banyak terima informasi di grup WhatsApp, cari oksigen lah, cari inilah, dan sehingga kita jadi tahu tuh ada informasi bahwa satu tabung oksigen yang 1 meter kubik gitu ya, sekali isi ulang, saya nggak bicara tabungnya yang sekarang jadi mahal luar biasa, tapi satu isi ulangnya aja sekitar 40.000, dan itu bisa dipakai selama 2 jam. Bayangkan ketika kita sesak nafas harus pakai oksigen itu, dan ketika itu dilepas kemudian banyak yang kemudian lewat lah ya, banyak kabar duka yang kita terima. Bayangkan selama usia kita sekarang ini, kalau lihat muka-mukanya ini usia berapa ini ya? Wendy sih kayaknya masih 25 plus ya Wen ya. Nah, alhamdulillah Wendy itu 25 plus. Rajin pakai Belgi Pro dia soalnya mukanya tuh kinclong selalu, alhamdulillah. Ya anggaplah usia 25, 30 ya, usia 30 tahun deh. 30 tahun itu berapa jam ya? 30 tahun, gampangnya begini, 1 tabung tadi untuk 2 jam. 1 hari itu kita 24 jam, berarti perlu 12 tabung. 12 tabung kali 40.000, 12 tabung kali 40.000 berarti 40 kali 12, 400 tambah 480. 4.800.000 dalam waktu 1 hari. 4.800.000 dalam 1 hari. Ini oksigen yang kita hirup, 4.800.000 dalam 1 hari. Dikali 365 hari, dikali 30 tahun. Nah, saya nggak ada hitungannya. Itu udah terlalu banyak nolnya, saya nggak mau ngitung lagi. Kita cuma bisa bilang, alhamdulillah. Bahwa kita bisa bernafas dengan lega sekarang ini, sementara ada sebagian orang, saudara-saudara kita doakan supaya mereka yang saat ini sedang sakit, diuji, dikasih perhatian lebih sama Allah, untuk bisa diangkat sakitnya dan diberikan kembali kesehatan. Salawat dan salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan kita begitu banyak panduan, begitu banyak ajaran, begitu banyak jejak-jejak gitu ya, tadi bahasanya Mas Iko, ada jejak-jejak bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Sore hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bicara tentang tawaf rezeki. Nah, ini judulnya menarik sekali. Judulnya tawaf rezeki. Tawaf rezeki. Oke. Kalau bicara tawaf, tentu kita langsung ingat apa sih? Ibadah tawaf.
bagaimana kita berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu kemudian dilanjutkan dengan sa'i, lari kecil 7 kali juga antara Safa dan Marwah. Yaitulah bahwa rezeki itu diperoleh dengan sebuah rangkaian tawaf. Bahwa seluruh makhluk di muka bumi ini pada prinsipnya adalah bertawaf atau mengelilingi atau berpusat pada satu titik. Nah, kalau bicara bisnis, sebelum kita bahas tentang tawafnya, sekarang kita bicara bisnis. Bisnis itu sejatinya adalah penyedia solusi. Ini mantra kita hari ini ya, mantra kita hari ini. Bisnis itu sejatinya adalah penyedia solusi. Solusi yang dimonetasi, jadilah jalan rezeki. Maka perbesar empati, gali informasi, apa yang menjadi kendala dan mengganjal di hati, lalu sediakan solusi agar lancar rezeki. Itulah yang namanya bisnis sejati. Oke, sore hari ini saya minta teman-teman semua bisa baca semua ya. Terbaca ya di layar ya. Fokus ya di layar ya. Oke, ulangi kata-kata ini, ulangi mantra ini, tidak usah open mic, mic-nya tetap off, tapi ikutin kata-kata saya. Siap? Yang siap angkat jempolnya? Oke, sip. Bisnis itu sejatinya penyedia solusi. Solusi yang dimonetasi, jadilah jalan rezeki. Maka perbesar empati, gali informasi. Apa yang menjadi kendala dan mengganjal di hati. Lalu sediakan solusi agar lancar rezeki. Nah, itulah bisnis sejati. Alhamdulillah, semuanya sudah mengulang mantra kita pada hari ini bahwa bisnis itu adalah menyediakan solusi. Solusi atas apa? Atas masalah orang lain. Kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, kita bisa jual produknya, kita bisa fokus pada manfaatnya, kita bisa fokus kepada peluang bisnisnya, tapi yang paling bisa meningkatkan penghasilan kita adalah fokus menjual solusi. Teman-teman sediakan solusi atas permasalahan yang orang lain sedang hadapi. Dan itulah yang namanya bisnis, ketika ketemu permintaan dan penawaran. Ketika ada orang punya masalah, lalu kita punya solusi, jadilah transaksi, kan gitu ya. Maka teman-teman di sini diminta untuk memperbesar empati. Perbesar empati, gali informasi, apa sih masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita, masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, masalah yang dihadapi di sekitar kita. Itulah yang kita sediakan solusinya, maka solusi itu kita monetasi, jadilah itu jalan rezeki. Maka jalan rezeki kita adalah menyediakan kemudahan bagi kesulitan orang lain. Jalan rezeki kita adalah memonetasi solusi atas permasalahan orang lain. Kita bukan cari-cari masalah, kita cari solusi. Yang cari masalah itu biasanya adanya preman ya. Kita bukan cari masalah, kita cari solusi. Orang lain punya masalah, kita cari solusinya dimonetasi, jadilah jalan rezeki. Itu aja prinsip bisnis, apapun bisnisnya. Orang lain punya masalah, kita punya solusi, kita monetasi, jadi jalan rezeki. Nah, masalahnya ada yang namanya preman. Nah, kalau preman ini, dia menyediakan masalah dan menyediakan solusi sekalian. Nah, dia bikin dulu masalahnya. Apa masalahnya? Nah, motor hilang satu. Pada hilang motor ya. Ini nggak bayar uang keamanan sih. Jadi dia sediain solusinya, tapi lebih dulu dia sediakan masalahnya dulu. Nah, kita nggak gitu dong ya. Kita ini nggak menyediakan penyakitnya, kita cuma menyediakan obatnya aja. Kita cuma menyediakan solusinya aja. Nah, ketika solusi itu kita bisa berikan kepada orang lain, jadilah kita jalan rezeki untuk kita. Apa sih masalah yang dihadapi orang lain? Inilah kita perlu empati. Ada masalah ekonomi yang dihadapi orang lain. Mungkin sekarang ada yang kesulitan, tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaan. Ada yang masalahnya adalah masalah kesehatan, di mana banyak orang sekarang mungkin yang sedang sakit. Ada mungkin masalahnya kekhawatiran, badannya sehat, tapi secara psikologis dia khawatir dengan kondisi saat ini. Dia khawatir dengan kondisi kesehatannya. Itu juga peluang buat kita. Ada jalan rezeki di situ kalau kita bisa monetasi, kita bisa kasih solusi. Nah, intinya adalah kita harus memperbesar empati kita supaya kita tahu apa sih yang jadi kendala, apa sih yang mengganjal di hati seseorang. Kenapa saya bilang mengganjalnya di hati gitu ya? Karena kesulitan itu kemudian membuat hati orang menjadi sempit. Dan ketika hatinya sempit, dia akan berbuat apapun, dia akan bayar berapapun, dia akan beli dengan harga berapapun juga untuk solusinya. Kalau ya memang dia kesulitan, tapi hatinya plong-plong aja. Hujan, tapi ya nggak masalah, dia happy kok. Hujan terabas saja terus. Nah, kesulitannya tidak mengganjal di hati.
Kita sediain payung juga dia nggak mau beli. Tapi ada orang yang kayaknya loh cuma sepatunya rusak sedikit dia udah merasa nggak enak banget. Ya kita jual sepatu, langsung dia beli dengan harga berapapun karena dia sedang butuh saat itu juga. Jadi apa yang ganjal di hati orang lain, itulah yang jadi peluang rezeki kita atau jalan rezeki kita. Maka perbesar empati. Perbesar empati. Kita harus tahu apa masalah yang dihadapi orang lain. Nah, bicara masalah, saat ini banyak kesulitan hidup, banyak masalah. Kita harus empati, pahami apa yang jadi masalah bagi orang lain, disitulah ada jalan rezeki kita. Kesulitan hidup, masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini apa sih? Masalah yang dihadapi oleh orang-orang saat ini apa sih? Kita cari solusinya, maka insya Allah kita akan menjadi jalan rezeki kita. Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang tentu saya yakin semua orang hafal di sini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa sesungguhnya, fa maka, inna sesungguhnya, ma'a. Ma itu artinya bersama. Usri kesulitan, yusra kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali. Nah, di terjemahan Quran yang lama, saya ingat waktu SD diterjemahkannya adalah di balik kesulitan ada kemudahan. Atau ada juga terjemahan yang menulisnya setelah kesulitan datang kemudahan. Tapi setelah sekarang ini dan juga setelah tahu apa makna sesungguhnya, ma'a itu artinya adalah bersama. Saya nggak belajar nggak lulus bahasa Arab juga ya, tapi ma'a itu artinya apa? Bersama. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama datangnya. Dan orang yang bisa tahu kesulitan, orang yang bisa tahu datangnya kemudahan dan kesulitan, itu bersamaan, itulah orang-orang yang terdidik. Orang-orang yang penuntut ilmu, itu bisa langsung memahami. Kadang-kadang kan kita, ini bencana, ini musibah, ini cobaan. Lalu kita merenung. Kenapa saya dikasih kesulitan seperti ini? Kenapa saya dikasih cobaan seperti ini? Lama yang dirasakan kesulitannya dulu. Setelah mungkin kesulitannya diangkat, oh iya kemarin saya akhirnya menemukan hikmahnya begini. Jadi yusro'nya ketemu belakangan. Padahal diturunkannya bareng. Kesulitan dan kemudahan ditemukannya bareng. Kenapa ada kesulitan? Itu agar manusia berusaha. Kita manusia itu diberikan akal. Dengan akal inilah kita kemudian berusaha. Usaha apa? Usaha cari solusi. Manusia itu dinamis. Karena kita berusaha mencari solusi, maka kita membangun peradaban. Kita kesulitan cari air, lalu kita bikin yang namanya sumur, yang kemudian ditimba. Lama-lama kesulitan juga. Kenapa? Nimba itu kan perlu tenaga ya. Lama kesulitan. Dicari solusi yang lebih bagus lagi. Bagaimana? Pakai pompa dragon. Anak zaman sekarang ngerti nggak pompa dragon ya? Nah, kalau sudah pompa ada lagi kesulitan. Kenapa? Aduh, pegel juga itu pompa setiap mau mandi. Pakai apa sekarang? Pakai pompa listrik. Ya, tinggal pencet keluar pompa listriknya. Ada kesulitan lagi. Kalau pencet dulu sebelum mandi, pencet lagi sesudah mandi, resiko kesetrum. Tangan masih basah, pencet lagi. Akhirnya ciptakan mesin pompa yang otomatis dan seterusnya. Dinamika bahwa kesulitan itu ada kemudahan. Ada peluang ternyata bersama kesulitan, maka jangan memandang bahwa sesuatu itu sulit. Nah, mungkin yang kita rasa sulit itu sebetulnya adalah sebuah pelajaran buat kita untuk mencari di mana kemudahan yang datang bersama kesulitan tersebut. Kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan-kesulitan kita dalam berbisnis juga misalnya, kita fokus deh dalam bisnis BP sekarang. Apa sih kesulitan yang kita hadapi sekarang? Oke, teman-teman apa kesulitan yang dihadapi sekarang ketika jualan BP? Siapa di sini yang pernah ditolak? Angkat tangan. Bang Wendy juga pernah ditolak. Mas Ipo juga pernah ditolak. Bukan ditolak cinta nih ya, ditolak jualan BP ya. Nah, pasti pernah. Semua orang yang jualan pasti pernah yang namanya ditolak. Kesulitan nggak? Kesulitan. Tapi disitulah datang kemudahan. Apa kemudahannya? Bahwa kita tahu orang seperti apa yang akan nolak kita dan orang seperti apa yang akan menerima dagangan kita. Siapa di sini yang pernah diremehkan oleh orang terdekat bahkan? Saya mau bisnis BP mau fokus mau yakin di BP aja bisnisnya, lepas yang lain.
lalu diragukan oleh orang sekitar, oleh pasangan kita mungkin, orang tua kita mungkin, tetangga kita, teman kita, siapa yang pernah meragukan? Saya yakin semua juga pernah ngalamin. Saya yakin semua juga pernah ngalamin. Tapi apa di balik keraguannya orang lain? Kenapa sih dia ragu? Orang lain ragu itu membuat kita sulit, mendemotivasi kita. Tapi di sisi lain, datang kemudahan. Apa kemudahannya? Bahwa dengan keraguan orang lain itulah kemudian kita mencari keyakinan. Kok dia ragu ya? Apa sih masalahnya? Produknya? Apa harganya? Apa metodenya? Apa manfaatnya, khasiatnya? Kita cari tahu, kita tanya lagi sama leader kita. Oh, saya ragu dengan manfaatnya. Bisa ceritain nggak manfaatnya bagaimana? Oh, ada testimoni begini. Oke, sekarang saya yakin deh. Ternyata bisa buat diabetes. Ternyata bisa buat stamina. Ternyata ada yang pernah pakai untuk yang kesulitan PMS dan seterusnya. Oke, jadi lebih yakin. Saya ragu dengan metodenya. Yang lain kok metodenya begini, kok kita metodenya begitu. Kita tanya lagi sama leader kita, diskusi dengan leader kita, curhat sama leader kita, dijawab lagi oleh leader kita. Begini loh, metodenya di sini tuh begini. Oh, jadi lebih yakin di sini metode belajarnya luar biasa. Pertemuan harus wudhu dulu. Pertemuan semua on cam. Ada adab yang harus yang kita penuhi. Oh, pertemuan itu dijaga kholwat antara laki-laki dan perempuan. Jadi lebih yakin bahkan. Jadi bersama kesulitan ada kemudahan. Maka yakinlah teman-teman semua yang pernah ditolak. Itu adalah investasi kita di situ. Yang pernah diragukan. Nah, itu adalah peluang kita mencari kemudahan-kemudahan yang lain. Ini dari bahasa agama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dari secara investasi, saya kan orang keuangan ya. Kalau bicara investasi, kita bicara risk dan return. Lalu kalau investasi itu adalah membandingkan antara risiko dan hasil. Di mana-mana investasi yang wajar, yang normal, yang bukan investasi bodong, itu pasti semakin tinggi hasilnya, maka makin besar juga risikonya. Atau jika ada investasi yang berisiko tinggi, maka dia perlu diimbangi dengan potensi hasil yang juga tinggi. Jadi dibalik kemudahan, bukan dibalik lagi ya, bersama kesulitan, bersama resiko itu ada hasil. Bersama resiko itu ada hasil. Bahwa semua itu pasti ada resikonya. Yang nggak ada resikonya cuma satu, investasi bodong. Kalau investasi yang benar, bisnis yang benar, ada resiko, maka ada hasil. Dan kalau kita berharap hasil yang besar, maka jangan berharap kesulitannya kecil. Saya ulangi ya, kalau kita berharap hasil yang besar, maka wajar ada kesulitan, ada resiko, ada tantangan, ada hambatan yang juga mungkin juga besar. Tapi besar atau kecil itu kan persepsi kita. Tapi kalau kita lihat ada risiko besar, ada tantangan besar, kalau kita lihat hasilnya juga besar, maka kita fokus saja sama hasilnya. Contoh, teman-teman, saya tanya, duren sama pisang itu lebih enak mana? Yang bilang duren lebih enak, angkat tangan kanan. Yang bilang pisang lebih enak, angkat tangan kiri. Coba saya mau lihat. Wah, Wendy mah rakus ini. Duren sama pisang dimakan semua. Oke. Rata-rata semua menjawab, kecuali yang alergi dengan bau duren ya. Rata-rata semua menjawab bahwa duren itu lebih enak dibandingkan dengan pisang. Durian itu rata-rata bilang lebih enak dibandingkan dengan pisang. Sekarang saya tanya, mana yang resiko lebih tinggi, makan durian atau makan pisang? Makan durian. Kenapa? Aduh, kalau terlalu banyak katanya kolesterol, katanya gula dan seterusnya. Makan yang usia-usianya 3 kali lipat dari Wendy mungkin udah mulai kurangin deh makan durian gitu kan. Ya kalau usia Wendy nggak apa-apa deh, kita ke Ucok bareng Wen gitu kan. Oke. Resiko lebih tinggi di durian. Tapi tetap dong orang suka durian. Nah, oke, sekarang saya tanya lagi.
mana yang resiko gagal belinya lebih tinggi. Salah beli durian atau salah beli pisang. Misalnya nih, belinya yang manis, datang rumah, aduh ternyata nggak manis. Siapa yang pernah beli durian terus salah, gagal? Saya yakin pernah. Saya yakin pernah. Beli durian kelihatannya manis, ternyata sampai rumah manisnya cuma sisi sebelah sini, sisi sebelahnya nggak enak. Coba siapa yang pernah beli pisang gagal? Jarang ya. Beli pisang itu sederhana. Ya kalau dia warnanya sudah kuning, kalau dia udah lembek berarti udah mau matang. Kalaupun kemudian ternyata masih agak keras, ya tunggu besok, maka besok dia akan jadi lebih lembek. Udah gitu aja beli pisang. Durian lebih enak, juga lebih tinggi resikonya, wajar dibandingkan dengan pisang. Maka kesulitan hidup kita, kesulitan ketika belinya durian, ketika pilih duriannya, ketika kupasnya juga tentu lebih sulit dibanding pisang ya. Pisang gampang sekali dibandingkan dengan durian ya. Maka wajar durian itu punya nilai yang lebih mahal, punya harga lebih mahal, juga punya rasa yang jauh lebih enak dibandingkan dengan pisang. Tapi kan kita manusia kadang-kadang maunya gini, saya pengen beli buah yang rasanya seperti durian, cara ngupasnya seperti pisang. Harganya seperti pisang, belinya juga seperti pisang. Nah, itu agak susah itu. Kalau itu ya mungkin beli pisang rasa durian dan sampai sekarang belum ada. Kenapa? Memang nggak wajar. Yang wajar adalah memang bersama dengan kemudahan, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Dan bicara investasi jelas, bicara buah-buahan jelas, bicara bisnis juga jelas. Kemudahan dan kesulitan itu akan selalu bergandengan tangan. Cuma kita fokusnya kemana? Teman-teman kemudian ada yang kapok beli durian nggak setelah gagal beli durian? Saya yakin nggak, tetap beli durian. Kenapa? Karena yang terbayang di kepala kita tidak fokus kepada gagal beli, kita nggak fokus kepada durian yang nggak manis, yang kita fokuskan apa? Yang kita fokuskan adalah rasa enaknya dari durian tersebut. Maka teman-teman kalau menghadapi kesulitan hidup, kalau menghadapi tantangan dalam jualan kita, kalau menghadapi kesulitan dalam bisnis kita, fokus kita bukan pada kesulitannya, tapi kepada mencari solusinya. Dan alhamdulillah kalau bisnis kita di BP itu enak banget. Kenapa? Karena leader kita sudah punya solusinya. Leader kita sudah menyediakan solusinya. Misalnya ditolak di mana ya? Oh, mereka udah pengalaman jauh lebih sering ditolak. Berapa kali ditolak? 10 kali. Leader kita ditolak 100 kali. Dan mereka tetap jalan terus. Dan ternyata penghasilannya malah lebih besar setelah ditolak lebih banyak. Kenapa? Ya itulah investasi. Investasi pada waktu, investasi pada ilmu, investasi kepada pengalaman yang nggak bisa ditukar dengan hal yang lain. Maka kesulitan-kesulitan hidup itu harus kita hadapi, dan bersama kesulitan pasti akan datang juga kemudahan. Ya dalam ibadah juga sama kok, yang namanya ibadah itu ya bersama kesulitan dan kemudahan. Safar, perjalanan membuat ibadah kita menjadi lebih sulit untuk bisa tepat waktu karena masalah kendaraannya, masalah kemacetannya, dan seterusnya yang di perjalanan, faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi kemudian diberikan kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh dijamak, boleh dikosor. Ada kesulitan juga ketika kita beribadah haji. Ya, ada kemudahannya. Apa? Ternyata haji itu setara pahalanya bagi seorang wanita itu setara dengan jihad di medan perang. Bagi seorang laki-laki tetap ada kewajiban jihad di medan perang kalau memang ada jihad itu. Bagi perempuan dengan dia berhaji, dengan dia berumrah, itu udah pahalanya setara dengan pahala berjihad. Jadi semua kesulitan itu pasti dibarengi dengan yang namanya kemudahan. Maka teman-teman semua jangan fokus pada kesulitannya, fokuslah pada kemudahannya. Dan kita sebagai seorang pengusaha, sebagai pebisnis, kita fokus pada memberikan solusi. Solusi apa? Atas permasalahan orang lain. Orang lain masih fokus kepada masalah, kita fokus kepada solusi. Dan solusi kalau dimonetasi, jadilah jalan rezeki. Jadi cari masalah bukan cari masalah seperti preman ya. Kita cari masalah orang, kita sediakan solusinya, kita monetasi, jadilah jalan rezeki. Nah, tadi Mas Iko bicara tentang penetapan harga, kesepakatan harga. Ini adalah cara kita memonetasi. Kalau ini rusak kemudian kesepakatan ini, ya monetasinya menjadi tidak optimal. Bahkan bisa jadi jalan rezekinya menzolimi jalan rezeki orang lain. Nah, ini harus kita ingat betul ya. Nah, saya sekarang lagi belajar juga. Kemarin 2-3 minggu terakhir saya isoman, dan memanfaatkan waktu isoman adalah, dan sebelumnya memang saya sudah saya pelihara ayam. Dan saya coba ayam ini kalau sudah bertelur,
Saya coba untuk tidak dirami oleh induknya, tapi kita masukkan ke dalam alat pemanah supaya dia bisa menetas sendiri, supaya telurnya lebih banyak dan peluang untuk menetas jauh lebih banyak dibandingkan dengan secara alami. Itu teorinya begitu. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Kalau ayam, telur apapun itu sudah mulai pecah sedikit, jangan pernah dibantu dibuka. Nah, ini tipsnya. Kalau ada telur mau pecah, udah pecah sedikit, kepalanya udah keluar, udah nongol, jangan pernah dibantu lalu kita buka, kita keluarin ayamnya, enggak, jangan. Begitu juga kepompong yang baru keluar ulatnya dari situ sedikit demi sedikit, kesusahan kita lihat dia keluar dari kepompong, jangan pernah kita robek kepompongnya. Kalau itu yang kita lakukan maka gagal. Ayam yang baru keluar sedikit, kita buka, pecahkan telurnya secara manual, itu ayamnya nggak bakal berkembang. Kepompong yang kita sobek kepompongnya supaya kupu-kupunya bisa keluar, itu nggak bakal punya sayap yang berkembang. Kenapa? Karena kesulitan hidup itu memang Allah ciptakan kepada ayam, kepada kupu-kupu, supaya mereka mengembangkan ototnya. Bayi yang baru lahir itu harus nangis. Kenapa? Tangisan bayi itu membuat semua dokter dan orang tua tersenyum bahagia di ruang persalinan. Karena begitu bayi menangis, itu pertanda paru-parunya bekerja, jantungnya bekerja. Karena ketika dia masih di dalam perut, paru-parunya disuplai, oksigennya disuplai dari ibunya. Detak jantungnya juga sudah ada, tapi masih lemah. Kenapa? Karena banyak dibantu oleh plasenta ibunya. Tapi kita keluar dari perut ibunya, nafas pertama yang digunakan adalah nangis, dan ketika nangis terpaksa nafasnya banyak. Nah, itulah yang menyebabkan paru-parunya berkembang. Maka kesulitan hidup itu, kesulitan kita dalam bisnis, juga itu adalah sebuah hal manusiawi yang seharusnya kita hadapi saja. Di balik kesulitan, bersama kesulitan, itu ada kemudahannya. Ternyata mengembangkan otot, mengembangkan sayap, mengembangkan paru-paru. Maka jangan pandang kesulitan itu sebagai sebuah kesulitan. Orang yang berilmu, orang yang pencari ilmu akan selalu mencari kesulitan ini apa kemudahannya. Bersama kesulitan ini apa kemudahannya. Nah, itulah yang kita cari. Kesulitan beribadah, pahalanya pasti lebih besar. Kesulitan bisnis, peluangnya pasti lebih tinggi. Hasilnya pasti lebih besar. Kesulitan investasi, risiko investasi, pasti hasilnya akan lebih tinggi. Itu yang kita cari. Maka teman-teman semua, kita fokus kepada solusi, kita fokus kepada memberikan solusi kepada orang-orang yang punya masalah. Ditolak, diremehkan, dianggap ya tidak berhasil, dianggap tidak berbakat, itu adalah kesulitan yang kita hadapi, tapi mari kita fokus kepada solusinya. Makin sulit, maka makin besar peluang. Nah, berikutnya saya ingin sampaikan tentang tawaf. Tawaf itu kan berputar. Ada mantra yang kedua hari ini. Mantra pertama tadi ya, bisnis sejatinya adalah memberi solusi. Mantra kedua hari ini adalah bergerak atau mati. Bergerak maka turun rezeki. Oke, ulangi kalimat saya. Siap? 1. Bergerak atau mati. Bergerak maka turun rezeki. Bayangkan kalau teman-teman balap mobil, balap motor, bahkan kalau sering lihat MotoGP deh yang paling gampang, ketika dia bergerak di tikungan apa yang terjadi? Miring luar biasa. Tapi kenapa nggak jatuh? Karena dia bergerak maju lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan gravitasi menarik dia untuk jatuh. Nah, ketika kita ada tantangan yang membuat kita menjatuhkan kita, percayalah, itu tidak akan menjatuhkan kita kalau kita bergerak maju lebih banyak, lebih cepat, lebih kuat dibandingkan dengan dorongan atau tantangan untuk menjatuhkan kita. Gravitasi menarik kita ke bawah. Tapi sepeda kita, motor kita dipacu jauh lebih besar dibandingkan dengan gravitasi, maka kita maju bukannya jatuh. Orang lain mungkin ada yang mau menjatuhkan kita. Kesulitan mungkin secara alami memang ada menjatuhkan kita. Tapi kalau kita bergerak terus, maju terus, lebih besar upayanya, lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan menjatuhkan kita, dengan kekuatan yang menjatuhkan kita, maka insya Allah kita akan maju. Maka kalau kita diam, mati.
Begitu juga kalau kita tawaf di Ka'bah. Teman-teman yang pernah tawaf di Masjidil Haram tentu memahami. Kalau kita lagi tawaf muter, oke, biar kebayang, ayo kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bayangkan kita sekarang sedang tawaf. Sekarang kita sedang tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba dalam pusaran itu kita diam. Berhenti, tidak melangkah. Sudah terbayang apa yang terjadi? Kita pasti akan terdorong. Kita mungkin terjatuh. Bisa jadi kita terinjak. Kok zolim amat orang lain dorong-dorong kita? Mereka juga nggak sengaja. Kenapa? Karena mereka juga merasakan dorongan dari belakang. Kalau kita sudah jatuh, terinjak, orang juga mungkin perlu waktu untuk bisa membangunkan kita. Maka jangan diam, tapi harus terus bergerak atau kita mati. Dan yang kedua, bergerak maka turun rezeki. Setelah kita tawaf, kita menjalani kemudian yang namanya sa'i. Sa'i itu seringkali dilambangkan dengan sebuah perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk mencari rezeki. Karena sa'i itu sejarahnya adalah perjuangan Bunda Hajar ketika sa'i antara Bukit Sofa sampai dengan Bukit Marwah. Mencari yang namanya air. Sama 7 kali juga, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Dan itulah kemudian turun rezeki. Ada juga rahasia kenapa tawaf itu bertolak belakang dengan atau berkebalikan dengan jarum jam. Coba tangannya begini, tangan kanan begini, tangan kanannya begini. Nah, ini ada ilmu fisika. Kalau kita bergerak seperti ini, nah jari kita yang empat ini arahnya ke sini. Oh, jari kita yang empat ini arahnya ke sini, maka energinya mengarah ke atas. Kalau jari kita mengarahnya ke sini, ini kan searah dengan arah tawaf ya, maka energinya mengarah ke atas. Sekarang coba pakai tangan kiri. Hukumnya pakai tangan kanan. Nah, kalau begini, terbalik nih. Kebalikan tawaf. Kalau kita arahnya kebalikan tawaf, apa yang terjadi? Energinya turun. Ini ilmu di fisika. Saya ingat waktu pelajaran ini waktu SMA. Saya lupa hukum apa gitu ya di fisika tentang listrik. Kalau ada kumparan listrik yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka energinya naik ke atas. Ada energi elektromagnetik yang arahnya ke arah sini. Kalau dia bergerak searah dengan jarum jam, maka energi elektromagnetiknya mengarah ke bawah. Maka ketika kita melakukan tawaf, itu kita sedang mengarahkan energi kita ke atas, ke arash. Maka wajar juga keluar rezeki. Nah, itu juga kemudian ketika sa'i, sofa marwah, keluar yang namanya rezeki. Bukan di tempat yang kita perlukan, bukan di saat yang kita perlukan, bukan di tempat yang kita sa'inya, tapi di tempat diperlukan, itu di antara kaki Nabi Ismail. Bukan di saat yang kita inginkan, tapi di saat yang betul-betul kita perlukan. Nah, inilah gambaran tawaf gitu ya. Kalau kita berhenti, mati. Pasti terdorong oleh orang lain. Mungkin terinjak juga. Yang mudah-mudahan yang belum pernah tawaf di sini, saya doakan sore hari ini bisa tawaf sesegera mungkin, punya kekuatan, punya dana, punya kesehatan untuk bisa berangkat menjalankan ibadah umroh maupun haji. Tawaf dan sa'i. Apa yang bisa kita hikmah, bisa kita pelajari dari tawaf dan sa'i? Yang pertama, kesungguhan. Bagaimana kita bersungguh-sungguh tawaf itu ya. Sungguh-sungguh tawaf itu. Muter 7 kali. Kemudian sa'i. Sa'i itu melambangkan kesungguhan juga. Bagaimana pantang menyerah. Sungguh-sungguh mencari rezeki. Sa'i antara Sofa dan Marwah. Lari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Yang kedua adalah keseriusan. Kita serius, nggak main-main. Bayangkan kalau lagi tawaf nggak serius gitu ya. Biasanya tawaf nggak serius itu biasanya sambil ngapain? Sambil selfie. Tawaf sambil selfie itu Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Paling minim, resiko paling minim. Lupa hitungan, ini udah putaran keberapa. Yang ketiga fokus. Memang harus fokus. Jadi kesungguhan, keseriusan, fokus. Fokus ada satu titik sentral ketika tawaf, yaitu Ka'bah. Fokus ada satu titik sentral, yaitu jalur Sofa Marwah. Fokus, sungguh-sungguh, dan serius. Itu yang kita pelajari dari Sofa dan Marwah di putaran tawaf. Maka tawaf rezeki kita, tawafnya rezeki kita juga sama. Tawafnya rezeki kita adalah kita perlu kesungguhan, perlu keseriusan,
perlu fokus, ikuti aturan, ikuti alur. Jangan berhenti bergerak, terus bergerak. Ada kekuatan yang mungkin akan menjatuhkan kita, ada kekuatan yang melemahkan kita, ada kekuatan mungkin yang menarik kita ke arah yang berbeda, tapi selama kita terus bergerak ke arah yang benar dan lebih kuat dibandingkan dengan tarikan ke arah yang lain, insya Allah kita akan terus bergerak. Dan kalau kita bergerak, insya Allah keluar rezekinya. Mungkin bukan di tempat sainya, tapi di tempat yang lain, tapi rezekinya insya Allah keluar karena kesungguhan yang kemudian Allah lihat kepantasannya kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Dan pengulangan, repeat. Ingat ya ilmu kita sebelumnya ya. Kalau kita mengharapkan RO, repeat order, jangan fokus kepada O, tapi fokus kepada R, fokus pada repeatnya. Order ada profit di situ, tapi profit cuma sekali. Tapi kalau repeat, ordernya repeat, profitnya repeat. Itu hanya akan terjadi karena aktivitas kita yang di-repeat atau diulang-ulang terus. Apa aktivitas yang diulang? Pertemuannya berulang kali, nggak cuma sekali. Sudah, oh kemarin udah belajar lah, hari ini nggak usah belajar dulu. Pertemuan ada terus. Rekrutmennya, penawarannya, monetasinya, yaitu jalan terus. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita ulangi. Postingan, ingat ya, jadwal postingan, jadwal kita pertemuan. Nah, itu repeat terus. Dengan kita repeat, order insya Allah mengalir. Nah, kemudian saya ingin juga menyinggung sedikit mengenai problem yang sekarang dihadapi di antara agent plus maupun para reseller. Problem-problem ini perlu kita bukan fokus pada problem, tapi mari kita cari solusinya. Yang satu, ada yang kurang fokus, masih disambi-sambi, masih masih belum bisa fokus pada satu bisnis, tapi masih disandingkan bisnis yang lain. Yang kedua, tidak punya stok. Yang ketiga, pindah grup atau leader atau pindah jalur lah ya, lebih mudahnya pindah jalur, tidak di satu jalur yang sama. Nah, ini masalah ini masalah teman-teman. Masalah ini akan menghambat jalannya rezeki kita. Kenapa? Karena yang namanya tawaf itu harus lancar. Begitu tawafnya terhenti, apa yang terjadi? Berantakan. Yang berantakan bukan cuma satu orang yang berhenti tawaf, tapi orang di belakangnya, di samping kanan kirinya ikut berantakan. Jadi berhentinya satu orang, bermasalahnya satu orang, bisa jadi dia akan menyebabkan masalah di satu grupnya atau malah grup-grup sebelahnya. Maka kita harus fokus pada menyelesaikan masalah. Nggak fokus nih, saya kasih contoh yang nggak fokus nih. Baru ada berita 2019, baru beli 1 bulan wuling almas, ini langsung dijual. Alasannya bikin geli. 2019, wuling almas baru keluar. Ceritanya ada suami beli wuling almas. Wuling almas harganya 300 juta. Nah, ada suami baru beli wuling almas harga 300 juta. Rupanya si suami ini beli atas permintaan istri. Istrinya ngasih kode, "Pak, beliin mobil SUV yang baru keluar yang canggih itu loh, Pak." "Yang mana, mah?" "Yang logonya kayak huruf W." Nah, dia pikir-pikir, wuling nih. Wah, murah 300 juta gitu. Rupanya begitu dia pesan, mobilnya datang ke rumah, istrinya marah-marah. Kenapa istrinya marah-marah? "Bukan yang ini, Papa, yang logonya huruf W." Oh, ternyata istrinya pengen dibelikan VW Tiguan. VW Tiguan itu harganya 600 juta. Wuling itu harganya 300 juta. Jadi 2 kali lipat harganya sebetulnya yang diminta. Nah, tapi karena suami istri ini nggak fokus. Istri cuma ngasih kode, "Pak, beliin yang ada huruf W-nya gitu deh," gitu. Logonya. Suaminya juga nggak fokus. Yang penting istri happy lah gitu kan. Dibelikanlah mobil yang logonya mirip huruf W. Ya, logonya mirip W padahal nggak satu ya, ada beberapa ya. Ya, akhirnya dia rugi kan. Rugi berapa? Rugi 300 juta karena harus melepas mobil yang ini. Ya biar istrinya senang kan dia harus beli lagi VW Tiguan, ya kan? Kenapa? Nggak fokus. Nggak fokus dalam hubungan rumah tangga bisa rugi ratusan juta. Nggak fokus dalam hubungan rumah tangga bisa membuat rumah tangga berantakan. Nggak fokus dalam bisnis, apalagi bisa membuat bisnis kita menjadi berantakan juga. Teman-teman perlu fokus dalam bisnis. Perlu fokus dalam bisnis. Oke lah untuk yang baru mulai. Mungkin masih meraba-raba. Ini bisnisnya bagus nggak sih? Ini gimana caranya sih? Ini bagaimana sih metodenya? Ini bagus nggak sih? Dan seterusnya. Oke lah yang baru mulai. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi setelah 6 bulan saya rasa teman-teman sudah harus fokus memutuskan apakah akan
fokus bisnis BP atau mungkin bisnis yang lain aja. Saya paling nggak suka, saya sebagai konsumen nih, saya sebagai konsumen paling nggak suka belanja sama orang yang kalau saya beli apa aja ada di situ. Hari ini nawarin, Pak, saya bisnis tiket ya, ntar kalau Bapak kan sering keluar kota, kalau perlu tiket beli aja di saya. Padahal kemarin barusan nawarin dia kacang goreng, kok sekarang jualan tiket. Saya mempercayakan beli tiket ke penjual kacang goreng nggak? Nggak bakalan, Pak. Kenapa? Waduh, jadwal saya bisa berantakan, udah ada jadwal ketat gitu ya. Harus keluar kota ini. Kemudian saya percayakan tiket saya sama orang yang kemarin jual kacang goreng, nggak bakalan. Saya percaya sama orang yang fokus jualannya. Saya kenal si A jualannya mobil, ya udah, saya beli sama dia. Saya kenal si B, dia dari dulu memang jual tiket. Ya udah saya beli tiket sama si B. Saya nggak bakal beli tiket sama orang yang jual mobil atau yang jual kacang goreng, nggak bakalan. Bisnis itu perlu fokus. Fokus dalam bisnis menyebabkan kita menjadi all out. Fokus dalam bisnis menyebabkan kita all out. Kalau kita nggak fokus, kita setengah-setengah. Setengah hati, setengah badan, setengah kantong, setengah pikiran. Pikirannya masih setengahnya di tempat yang lain. Nggak bakal jalan. Bisnis perlu fokus. Yang kedua, masalah out of stock. Nggak ada stok. Apa penyebab kalau nggak ada stok? Yang paling ringan sih satu, omset melayang. Pak, pesen BP, kirim ke rumah ya, atau kita janjian ya. Waduh, stoknya saya nggak nyetok ya. Saya maklum, baru nih, jadi nggak punya stok. Lah kemarin di WhatsApp grup bilang jual BP, begitu saya perlu malah nggak ada, omset melayang. Tahukah teman-teman? Teman-teman nggak cuma rugi satu botol loh. Orang itu mau beli satu botol. Teman-teman ketika dia mau beli, lalu kita stoknya kosong, rugi kita bukan satu botol. Rugi kita bukan satu konsumen itu. Rugi kita itu banyak sekali. Kenapa? Karena setelah itu, dia nggak bakal percaya lagi sama kita. Omset melayang. Yang kedua, pelanggan kecewa. Nah, kalau udah pelanggan kecewa, mungkin nggak direkomendasikan kita ke yang lain. Nggak bakalan. Bahkan kredibilitas kita dipertanyakan. Kredibilitas kita sebagai penjual dipertanyakan. Beneran nggak sih dia jual BP? Yang saya tahu, Pak, BP itu kan produknya cuma ada BP hijau, Belgi Pro. Lah, produk cuma 3-4 gitu aja kok nggak ada barang. Kalau supermarket ada 3.000 produk di rak ya, 1-2 produk habis, itu wajar. Oh, memang lagi habis nih yang ukuran besar, ada kok yang ukuran kecil. Oh, lagi habis nih merek yang A, masih ada kok merek yang B. Kenapa? Supermarket. Ribuan barangnya, Pak. 10.000 barang. 1-2 barang nggak ada, wajar. Ya BP. Kita kan fokus. Produknya cuma itu aja. Biar orang juga nggak bingung ketika beli. Itu kekuatan kita justru. Ya produknya nggak ada. Wah, kacau kita. Begitu barang nggak ada, kita nggak ready stok, apa yang terjadi? Omset melayang. Dan itu resiko terendah omset melayang. Wah, kehilangan itu tuh orang mau beli 2 botol. Bukan 2 botol Anda rugi. Anda ruginya adalah 2 botol dikali teman-temannya, Pak. Orang itu beli 2 botol per bulan atau 2 botol mungkin per 2 minggu. Dikali teman-temannya, dia punya teman 100 orang, 200 botol per minggu mungkin yang kita rugi. Kredibilitas kita sebagai penjual kemudian dipertanyakan. Nah, nggak beli di dia lagi deh. Maka teman-teman, saya rasa gini, kalau teman-teman sudah memutuskan untuk fokus bisnis BP, maka stok ini harus ya sesuatu yang harus kita jaga betul. Jangan pernah membuat pelanggan kita kecewa. Stok harus dijaga. Dan yang namanya stok dijaga itu bukan berarti oke lah, saya selalu punya stok gini, biasanya sih dalam seminggu katakanlah 20 botol orang beli. Oke, saya jaga 20 botol. Minggu depan 20 botol, minggu depan 20 botol, terus 20 botol. Meningkat nggak? Enggak. Ada growth-nya nggak? Nggak ada. Ya kalau gitu bisnisnya flat. Kalau bisnis kita mau berkembang, maka stok botol kita harus naik. Stok botol kita harus naik. Kalau kemarin 10, ya kemudian 12, 15, 20, dan seterusnya. Kenapa? Stok itu, satu, menunjukkan kita ready, serius, fokus sama bisnis kita. 2, menunjukkan kita mau melayani pelanggan. Kapanpun dia order, barang selalu ada. Yang ketiga, mendorong kita, nge-push kita, menjadi motivasi buat kita untuk segera menjual. Kenapa? Karena kita sudah stok. Dan begitu stoknya kosong, tambah lagi. Dan tambahnya harus lebih besar dibandingkan dengan yang kemarin. Setiap bulan atau setiap berapa bulan harus kita tambah ready stock kita. Kenapa? Karena pasti mitra kita bertambah, kan? Nggak mungkin mitra kita tetap. Reseller kita bertambah, kan? Kalau reseller kita tetap, mitra kita tetap, ya berarti bisnis kita flat. Nggak berkembang. Ya ngapain aja nggak berkembang? Ingat rumusnya, R, repeat. Ulangi terus supaya terjadi order. Repeat order. Repeat order yang terjadi kalau kita repeat kebiasaan-kebiasaan baik.
repeat postingan, repeat penawaran, repeat meeting, repeat kelas, dan seterusnya. Maka order akan masuk. Yes? Yes apa yes? Angkat jempolnya 2 kali kalau setuju. Oke, thank you. Masalah ketiga, pindah-pindah jalur. Aduh, pindah-pindah jalur. Kenal BP melalui si A, beli BP melalui si B, curhat tentang BP ke si C, ikut pembinaan di si D. Nggak bakal beres, Pak. Kenapa? Pindah-pindah jalur itu menyebabkan kekacauan di jalur tawaf. Bayangkan kita lagi tawaf. Pindah jalur, geser ke kanan, geser ke kiri, geser lagi ke kanan, geser lagi ke kiri. Apa yang terjadi? Dikelepak sama orang belakang kita. Itu mending orang yang lepak, Pak. Bukan bagaimana kalau malaikatnya ngelepak ya. Nah, jadi jangan sampai pindah jalur. Tujuan juga nggak bakal sampai kalau kita pindah-pindah jalur. Makin lama kita nyampe di tujuan kita. Mengacaukan arus. Dan yang jelas nggak diridhoi sama mitra bisnis lainnya. Ya mungkin mitra kita mungkin juga akan kebingungan, yang di bawah kita, yang di atas kita juga kebingungan gitu ya. Kalau kenal BP di A, beli BP di B, kemudian pembinaannya di C gitu ya, curhat masalahnya di D, itu juga jadi kacau. Jadi ikuti aja jalurnya, ikut aja arusnya. Justru tawaf itu akan jadi lancar ketika kita ikut dengan jalur sebagaimana mestinya. Kalau kita pernah ketemu orang tawaf kemudian dia keluar dari jalurnya, itu pasti akan mengacaukan. Sa'i tapi melawan arus, selain nggak sah juga membuat orang lain bisa celaka. Dalam musim haji ramai sekali, itu pasti akan terjadi kecelakaan. Maka fokus dan stay di jalur kita masing-masing, jalur pembinaannya, jalur leadernya, itu tetap fokus di situ. Oke. Terakhir saya ingin sampaikan tips 3W untuk meningkatkan penjualan. Berapa W? 3W. Ingat, ini bukan W yang tadi ya, wuling ya, bukan ya. Ini 3W untuk meningkatkan penjualan adalah yang pertama who. Nah, biar gampang ingatnya aja. Who, what, dan when. Who, what, when. Udah sederhana. 3W untuk meningkatkan penjualan kita adalah 3 kata yang harus kita ingat. Who, what, dan when. Who, siapa yang pakai. Oke, siapa yang pakai produk kita? Satu orang pakai produk kita. Oke, satu orang pakai produk kita. Nggak mungkin dong, orang ini sendirian aja, dia pasti punya pasangan. Oke, dia punya pasangan. Dia punya anak nggak? Punya anak kecil. Ada, BP, Green. Oh, dia punya orang tua dong, punya orang tua. Orang tuanya sendiri? Enggak, masih ada. Dia punya mertua? Punya. Dia punya mertua? Masih ada semua. Punya ipar dong kalau gitu? Iya, punya ipar. Punya ponakan dong? Punya ponakan. Punya teman dong, punya teman. Nah, maksud saya adalah nomor yang pertama untuk meningkatkan penjualan kita, kalau kita punya satu konsumen, siapa konsumen yang pakai itu, produk itu tanya. Ini produk siapa yang pakai, ngomong-ngomong. Ya kan kita harus empati ya, kita harus gali informasi ya. Ingat ya, tadi mantra kita yang pertama gali informasi, gali informasi. Ini siapa yang pakai produk gitu ya. Begitu orang repeat order gitu ya. Tanya, ajak ngobrol, ini siapa yang pakai produk? Oh, si Bapak. Kenapa si Bapak pakai produk ini? Apa yang udah dirasain? Oh, ternyata badannya jadi lebih enak gitu ya. Oke. Terus kalau memang manfaat khasiatnya terasa, kenapa ibu juga nggak pakai? Ibunya kayaknya belum ya dirutinkan lah. Kan kalau makin banyak yang pakai, makin sering repeat ordernya. Oke. Begitu bapaknya, ibunya pakai, enak badannya. Oke. Ini kita ada juga kok buat anak-anak. Anak-anak gimana? Mungkin kita pakai, cobain dah yang green, yang anak-anaknya, mertuanya, saudaranya, orang tuanya, iparnya, ponakannya, dan seterusnya teman-temannya. Jadi dari satu konsumen kita bisa melingkar ke banyak konsumen yang lainnya. Jadi cara kita meningkatkan penjualan adalah siapa yang pakai. Bukan cuma siapa yang beli, tapi siapa yang pakai. Setelah siapa yang pakai, tarik benang ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, semua sampai 7 lapisan katanya. Yang kedua, what. What itu apa ya? Apa manfaat yang dirasakan? Apa manfaatnya? Oh, badan jadi lebih enak. Kenapa emang selama ini gampang capek? Oh gitu. Sebetulnya ini nggak cuma untuk vitalitas, nggak cuma untuk ini kok. Ini juga ya, ada manfaatnya. Dicoba aja untuk yang mungkin yang diabetes. Oh iya, si ini diabetes. Saya tawarinnya ke sana. Oh iya, si ini katanya PMS-nya nggak rutin, tawarinnya ke sana, dan seterusnya. Ada manfaatnya buat orang lain? Ada manfaatnya. Oke, sebarkan. Jadi who-nya berkembang, what-nya berkembang. Ketiga, when. Kapan? Oke, kapan digunakan? Oh, sehari sekali. Oke, sehari sekali untuk yang rutin, untuk yang pencegahan, pemeliharaan kesehatan itu masih bagus.
Untuk yang aktivitasnya berat atau yang mungkin sedang sakit, bolehlah ditambah 2 kali sehari, pagi dan malam. Tambah nggak pembeliannya? Tambah lagi. Maka rumus sederhana untuk meningkatkan penjualan adalah 3W. Who, what, when. Dah, itu aja. Sederhana kan? Who, siapa yang pakai? Tarik lingkaran. What, buat apa dipakainya? Perluas lagi manfaatnya. When, kapan digunakannya? Nah, cuma bisa double lah ya, jangan triple lah ya. Cuma bisa sampai double. Maksudnya double yang biasanya sehari sekali, bisa sehari 2 kali. Lebih dari itu saya rasa nggak disarankan ya. Oke, itu untuk meningkatkan penjualan. Kembali kita ke tawaf rezeki kita. Tawaf rezeki kita itu mudah-mudahan insya Allah menghasilkan 7S. Nah, biar gampang, tawaf itu kan 7 kali, kita ada 7S tawaf rezeki kita. Yang pertama adalah sehat. Alhamdulillah, tawaf rezeki kita tawaf terus rezeki. Yang pertama, insya Allah kita akan dapat minimal, paling minim sehat. Kenapa? Karena M yang pertama adalah kita memakai produk, ya kan? Ingat ya materi-materi sebelumnya ya. Yang pertama adalah kita pakai dulu produknya, maka minimal kita bisa menjaga kesehatan. Yang kedua, kita dapat dong suksesnya. Apa itu sukses? Dapat ilmu-ilmu baru, dapat wawasan-wawasan baru ketika kita ikut pembinaan. Yang S yang ketiga, sejahtera. Sejahtera itu bentuknya apa ya? Paling sederhana deh, rekeningnya nambah gitu ya. Yang keempat, sakinah. Jadi lebih sakinah keluarganya. Kenapa? Karena ternyata materi pembinaannya bukan cuma tentang bisnis, tapi juga tentang keluarga, tentang keharmonisan, tentang penjagaan anak, tentang parenting, tentang couplepreneur. Maka insya Allah keluarga kita menjadi lebih sakinah. Kemudian insya Allah juga lebih soleh. Ikuti aja terus tawaf rezeki kita bersama BP. Insya Allah sehatnya dapat, suksesnya dapat, sejahteranya dapat, sakinahnya dapat, solehnya dapat. Dari mana solehnya? Ya insya Allah kan didorong terus, dikontrol terus. Tahajudnya gimana, puasanya gimana, sedekahnya gimana. Ini jalan-jalan kita menapaki jalan-jalan soleh. Keempat adalah sentosa. Nah sentosa ini ya ipo sentosa. Oh bukan, ini sentosa maksudnya adalah kita juga menjadi jalan bagi orang lain, jalan kemakmuran, sejahtera, sentosa ya, jalan kemakmuran bagi orang lain. Kelanjutan dari sejahtera itu sentosa. Terakhir adalah solutif. Kita menjadi solusi bagi orang lain, menyediakan solusi. Ingat ya, mantra kita yang pertama tadi menyediakan solusi bagi orang lain. Jadi dengan kita melakukan tawaf bersama di bisnis kita ini, tawafnya apa? Tawafnya ya terus-menerus kita berputar, repeat, melakukan kegiatan-kegiatan dalam BP, penawarannya, postingannya, kemudian bisnisnya, pertemuannya, pembinaannya, insya Allah kita minimal dapat 7S. S yang pertama yang paling minim apa tadi? Sehat. Kenapa? Karena kita pasti sudah konsumsi produknya. Yang kedua, sukses, tambah ilmu. Yang ketiga, sejahtera, tambah isi rekening. Yang keempat, sakinah, tambah nyaman tambah harmonis dengan pasangan dan keluarga. Yang kelima, soleh. Ya minimal aktivitas ibadahnya jadi bertambah. Kenapa? Pembinaan jam 3 pagi gitu ya. Insya Allah berarti kita bangunnya lebih cepat lagi. Ada waktu untuk tahajud dan seterusnya. Sentosa kita juga menjadi jalan rezeki bagi orang lain, memakmurkan orang lain, sentosa. Yang ketujuh adalah jadi solutif buat orang lain. Maka kita punya tawaf ini insya Allah tadi ya sehat. Yang kedua apa tadi? Yang kedua sukses. Yang ketiga ulangi. Yang ketiga apa tadi? Sejahtera. Yang keempat sakinah insya Allah. Yang kelima soleh. Yang keenam sentosa, dan yang ketujuh adalah solutif. Insya Allah ini adalah 7S, 7 lapisan tawaf kita, 7 lapisan manfaat kita melakukan tawaf rezeki bersama bisnis BP. Begitu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Teman-teman, tadi masih ingat ya, saya pesan apa tadi? Mandi pakai apa? Nah, pakai ya kali ini semuanya tuh ya, rasakan sensasi propolis, hyaluronik ya, dan termasuk juga kolagen ya. Itu kan bagus banget buat kulit ya, ke seluruh badan kita. Karena diciptakan kulit itu sama Allah bukan wajah doang, beda sama kura-kura. Kura-kura emang dikit ya. Nah, kita ini semuanya itu kulit. Ya kan, jadi kita coba kali ini ya. Nanti hari Senin saya akan lanjutkan ya bahasannya seperti apa. Oke teman-teman, kemarin ada tulisan saya ya. Teman-teman coba ya, kalau baca tulisan saya itu di Instagram rutin ya. Coba baca juga pesan-pesan yang tersirat di sana. Contoh boleh ditayangkan, Mas Wendy? Itu ya, coba di bagian akhir ya, di bagian akhir itu ada pesan tentang
betapa enaknya bisnis dari rumah, ya, menghasilkan rupiah. Bahkan istilahnya itu ya sarungan lah. Sebelumnya itu dasteran lah gitu, ya kan? Nah, itu sebenarnya pesan halus teman-teman. Jadi saya tidak ngomong soal bisnis BP, ya, tapi bagaimana kebaikan-kebaikan BP, keunggulan-keunggulan BP itu kita sisipkan terus dalam tulisan sehingga orang merasa nyaman. Ya, dan saya lihat tuh orang pada senang selain mitra BP. Ya, jadi orang luar pun senang ya selain mitra BP. Nah, teman-teman, ini ya, coba sore ini kita masuk ke tulisan ini ya, yang sarungan ya, tapi sering terima transferan ya. Silakan teman-teman share di story ya, share ulang di story, tapi tolong bikin komen gini. Misal gini ya. Ya Mas Ipo, saya tim sarungan. Alhamdulillah bisa menghasilkan. Oh ya Mas Ipo, saya tim dasteran, bisa menghasilkan dari rumah. Nah, kayak gitu. Itu adalah pesan halus ya, sehingga kalau orang luar baca, konsumen baca, dia bilang, caranya gimana Kak? Boleh tahu Kak, bisnisnya apa? Caranya gimana? Nah, itu adalah prospek artinya buat kita. Ya. Oke, teman-teman silakan masuk ke Instagram saya ya, silakan share di story ya, kemudian kasih komen kita masuk tim mana? Tim sarungan kah? Tim dasteran kah? Atau tim koloran juga boleh ya. Itu waktu itu saya lihat pertama kali koloran, waduh hati saya kurang nyaman bacanya. Akhirnya saya gantilah sarungan gitu ya. Karena ada kaosnya tuh mitra-mitra bikin gitu kan. Koloran tapi punya penghasilan gitu kan. Saya bacanya kurang nyaman, akhirnya saya ganti sarungan lah gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah hadir ya. Saling mendoakan mudah-mudahan kita tetap sukses, tetap sehat ya. Keluarga kita juga terjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke IG ya sekarang. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak Kusali.